Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka pengajian Arema 2 yang diasuh oleh Abah Muslimin. Sekarang akan saya bahas surat Toha ayat 61 dengan ayat nomor 69. Maka saudara Hafid, kami persilakan untuk membaca dua ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'alallahi kadiban fayushitakum bi'adabin wa qad khaba man iftara. Walqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u innama sona'u kaidu sahirin wala yuflihus sahiru haitsu ata. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang telah membacakan dua ayat tersebut. Ya, sebelum ayat tersebut yang dibacakan oleh saudara Hafid itu kami jelaskan lebih dahulu pada minggu yang kemarin itu mengenai ayat surat Maryam ayat 96. Saya bacakan ayatnya tadi dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahum rahmanu wuddan. Ya. Ini saya artikan dulu ya. Orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh, sungguh Allah yang Maha Rahman itu akan menjadikan rasa wuddan, nanti kasih sayang bagi mereka. Jadi yang menurunkan rasa kasih sayang itu Allah Ar-Rahman ini ya. Kemarin sudah saya jelaskan, ada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Baroi ya. Saya baca wa akhraja Ibnu Mardawai wa Dailami anil Baroi. Ini kemarin sudah saya sebutkan. Cuma di dalam hadis itu, dalam doa itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kepada Ali, ada yang terselip yang belum saya jelaskan. Saya bacakan doanya ya. Qala Rasulullah SAW li aliyin, yaitu Rasulullah SAW itu memberi pelajaran, maksudnya itu untuk Ali. Nah, Ali ini salah satu kerabat daripada Rasulullah. Pada waktu itu belum menjadi mantunya. Nah, masih dalam single ya. Doanya itu seperti ini. Qul Allahumma ja'alli indaka ahdan. Nah, ini yang belum saya jelaskan di situ. Masalah ahdan ini. Ya. Waja'alli indaka wuddan waj'alli fi suduril mu'minina mawaddatan. Nah, nih. Kemarin kan saya jelaskan waj'alli indaka wuddan dan waj'alli fi suduril mu'minina mawaddatan. Ya, yang terselip ini lupa. Nah, terus terang saya lupa waktu itu tidak saya jelaskan ini. Yang pertama ini saya artikan. Ali, katakanlah bunyikanlah doa ini, bacalah doa ini seperti saya ajarkan itu. Allahumma ja'al, boleh sampai baca Allahumma ij'al li indaka ahdan ya. Katakanlah Ali, ngomong berdoalah kamu butuh. Bacalah doa seperti ini, katanya Rasulullah kepada Ali. Padahal Ali ini
waktu itu belum sebagai mantunya, padahal Ali ini mantunya Rasulullah yang dinikahkan oleh Rasulullah oleh anaknya Fatimah. Waktu itu Ali masih bujang. Katakanlah, hai Ali, Allahumma ja'alni indaka ahdan. Ya Allah, jadikanlah bagiku di sisimu. Ya Allah, jadikan bagiku perjanjian di sisimu. Nah, perjanjian ini termaktub di dalam surat ayat Maryam nomor 87. Saya bunyikan ayatnya seperti ini. La yamlikuna syafa'ata. La yamlikuna syafa'ata. Mereka itu ya penyembah yang disembah selain pada Allah itu tidak mempunyai syafaat di yaumul akhir. Ya. Kecuali, nah ini, manit tahoda indar rohmani dan nah ini yang saya maksud oleh ayat, oleh doa ini dan di sini. Nah, kecuali orang-orang yang mengambil di sisi Allah, yang mengambil perjanjian di sisi Allah. Jadi ini dulu. Nah, baru ini nomor 2 ini ketiga. Jadi siapa yang mengambil perjanjian ya di sisi Allah? Nah ini yang dimaksud itu. Waja'ali indaka ahdan, waja'ali indaka hudan. Ya jadikanlah bagiku, jadi Ali itu oleh Allah supaya dijadikan dia itu isinya itu rasa kasih sayang. Jadi Ali itu supaya oleh Allah itu diberi rasa kasih sayang sesama orang-orang mukmin. Makanya itu wajah Ali fi suduril mukminina mawaddatan. Jadikanlah bagiku di dalam dada-dada orang-orang yang beriman itu mawaddatan, saling cinta menyintai. Jadi keterangan ini sudah saya jelaskan pada minggu yang pertama itu, minggu kemarin itu. Cuma saya terselip pada doa yang pertama ini, ij'ali indaka ahdan. Ini memang saya akui belum saya jelaskan. Nah, sekarang saya jelaskan. Ini bimakna ahdan ini sesuai dengan hadis yang dikeluarkan oleh akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Mundhir wa Ibnu Abi Hatim wal Baihaqi fi asma'i wasifati. Ini salah satu nama kitab daripada Al-Baihaqi. Jadi Al-Baihaqi itu menulis di dalam kitabnya itu namanya fil asma'i wasifati. Dari Ibnu Abbas ya. Semua ini ditulis berasal dari Ibnu Abbas. Nah, itu ya. Yang mengeluarkan illa manitakhoda inda rohmani ahdan ini Ibnu Abbas berdasarkan Allahumma ja'alni indaka ahdan. Yaitu mengatakan seperti itu. Syahadatan Allah ilaha illallahu wa tabarro'a minal khawli wal quwwati wala yarju illa mohu ilammohu. Ini pendapat daripada Ibnu Abbas mengenai ahdan itu. Penyaksian bahwasanya tidak ada Tuhan. Lah an ini an mukhaffafah bi anna. Jadi asalnya itu annahu. Annahu bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa tabarro'a minal
hauli wal quwati, ya, berlepas dari daya upaya dan kekuatan, wala yarju, dan tidak mengharapkan kecuali mengharapkan kepada Allah. Jadi ini yang dibuat pedoman, ya, yang dimaksud manita hoda indar rohmani ahdan, itu. Jadi penyaksian kepada tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah. Jadi sesuai dengan ini, layam liku nasafa'ata, mereka itu sesambahan itu tidak mempunyai syafaat, ya, gitu. Ya, kecuali orang yang telah mengambil perjanjian di sisi Rahman, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan melepaskan, mengupayakan apa yang diupayakan dan kekuatan, dan tidak mengharapkan kecuali kepada Allah. Jadi menggantungkan sesuatu harapan itu hanya kepada Allah. Itu. Ini yang dimaksud ahdan itu. Jadi doa ini perlu sampai baca bagi orang-orang yang beriman nih. Ini amal soleh. Pasti oleh Allah akan dimasukkan di dalam hati dada-dada mereka, orang-orang yang beriman tadi itu dan beramal soleh itu, rasa kasih sayang, mawaddatan, jadi saling kasih sayang. Jadi tidak ada rasa dendam, tidak, semua itu merasa saudara. Nah, gitulah taruhlah gitu. Jadi yang memasukkan rasa kasih sayang itu Allah Ar-Rahman itu. Bukan karena kita perbuatan kita supaya baik sama tetangga, sesama orang-orang selain daripada agama, bukan itu maksudnya. Ya, orang mukmin. Jadi yang diminta oleh doa itu ya sesama orang mukmin, supaya kita saling kasih sayang, mawaddatan. Ya, sekarang masuk materi yang hari ini akan saya utarakan, yaitu yang telah dibacakan oleh saudara Hafid tadi itu. Saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahum Musa wailakum la tabtaru alallahi kariban fayuskhitakum bi'adzabin faqad khaba man iftara. Ini dulu. Ya. Qala lahum Musa. Musa ini sebagai fa'il. Jadi Musa ini berkata lahum pada mereka, kaumnya yang tidak beriman kepada, yang ingkar lah dengan ajaran Musa itu. Wailakum la taftaru alallahi kadziban. Nah, wailakum ini sebetulnya ada huruf nidanya ini. Aslinya itu ya wailakum. Nah, aslinya itu ya wai lah, makanya ini lamnya dikasih harokat fathah, yaitu termasuk munada mudhof. Mudhofnya dengan siapa ini? Kum itu. Nah, sebagai mudhof istilahnya harus dibaca wailalam fathah lamnya itu seperti ya Rasulullahi. Nah, sama itu. Ya Rasulullah. Oh, ini sama. Nah, cuma ini harfun nidanya dibuang. Boleh. Oh, ini tulisannya di ayat Al-Quran itu seperti itu. Jadi cara mengartikannya baru dikasih harfun nida itu. Hai celaka bagi kamu sekalian. Nah, itu cara mengartikannya. Jangan langsung Musa berkata bagi mereka celaka, nggak bisa, harus dikasih ini iyaknya. Hai celaka bagi kamu sekalian, la taftaru alallahi kadziban. Jangan, lamnya di sini lam nahi. Nah, bermakna jangan tuh. La taftaru alallahi kadziban. Sedangkan fi'il ini fi'il
mudhari majzum harfun nuni, buang huruf nun diganti alif ini. Ya, ini saya terangkan seperti ini berkaitan dengan ilmu qawaidnya, ilmu nahwu taruhlah gitu. La taftaru 'ala Allahi kadziban. Nah, ini baru. Ini kedua ini. Nah, jangan kamu mengadakan suatu pendusta, kedustaan dengan nama Allah. Ini baru halun istilahnya. Ini maf'ul bihnya. La taftaru 'ala Allahi kadziban. Jadi cara mengartikan itu ini nomor satu dulu. Jangan kamu mengadakan yang membuat kebohongan atas Allah. Jadi nama Allah ini dijadikan halun aja. Fayus khitakum bi azabin. Fa di sini kalau ndak ada fa, ini harus marfu majzum dia. Kalau ndak ada fa, umpamanya di ayat itu ndak ada fa, ini harus dibaca ayus khitkum. Kalau ndak ada fa, karena ini ayat di Al-Quran itu ada huruf fa, ini menjadi fa sababiyah, sebab daripada ini celaka ini mengadakan suatu kebohongan. Nah, ini ya. Maka fi'il mudhari ini harus dibaca fathah yuskhita. Jadi mansub dia. Awas ya. Ini saya terangkan menurut qawaidnya, tata bahasanya. Jadi nanti saya kasih contoh di surat Toha juga ayat yang harus baca majzum. Fa inilah menunjukkan fa sababiyah. Kalau tidak ada fa, ini dibaca sukun. Nah, gitu. Yuskhitkum. Kalau tidak ada fa, karena ini tulisannya di mushaf Utsmani yang beredar di Indonesia itu ada tulisannya huruf fa ini, maka fa ini menasabkan fi'il mudhari ini. Jadi fa ini dinamakan fa sababiyah, sebab sampai orang-orang itu mengadakan suatu kebohongan atas nama Allah. Nah, gitu. Fayudkhitakum bi azabin. Nah, maka Allah itu akan menghancurkan kamu sekalian dengan azabnya. Jadi mengazab dan menyiksa. Yuskhita ini yang memotong, aslinya itu arti sesungguhnya memotong dia, sahata itu ya, karena ini pakai wazan af'ala, jadi ini kepakai wazan af'ala. Saya terangkan seperti ini agar orang yang mau mengikuti pengajian saya itu betul-betul mengerti ya. Ini saya utarakan seperti ini ilmu qawaidnya, yaitu ilmu nahwunya. Jadi di Al-Quran itu ada harokat seperti ini, ya apa sebabnya gitu. Kalau fayud khitakum ini pakai wazan af'ala. Af'ala ilu, nah ini yus khitu. Nah, kalau ini marfu ndak ada tolak itu, ndak ada nahi istilahnya itu ya. Nah, ini salah satu huruf tolak itu juga. Cuma kalau ini berfungsi sebagai tolak, ndak ada fa-nya. Nah, gitu. Karena ini berfungsi lam nahi, ini berfungsi sebagai fi'il mudhari mansub, harus dikasih fa ya, ingat. Jadi saya utarakan seperti ini supaya mengikuti pengajian saya itu betul-betul mengerti. Nah, gitu. Ini berdasarkan ilmu qawaidnya. Nah, gitu. Dan saya lanjutkan, wakon khoba maniftaro, sungguh ya rugi, binasa boleh, celaka boleh ya orang-orang yang mengadakan
suatu kebohongan atas nama Allah itu. Nah, kot ini takkid menunjukkan sungguh betul-betul siapa yang melakukan suatu kebohongan atas nama Allah itu celaka atau rugi atau binasa boleh. Gitu. Ini masalah ini saya tekankan pada la taftaru ala Allahi kadziban fa yuskhitakum. Jadi fa ini menjadikan fa sababiyah karena ada la nahi ini. Lalu di ulama lain tuh mengatakan fa, kalau di ilmu qawaidnya itu fa sababiyah. Kalau di tafsirnya Fathul Qadir itu mengatakan fa ini jawab daripada nahi. Jadi semua sama itu, cuma dari segi penamaannya saja beda, ya. Jadi fungsinya juga sama. Kalau tidak ada fa, yushitkum harus dibaca gitu. Karena ada fa, maka fi'il mudhari yushitu ini harus dibaca yushita. Ya, saya cukupkan sekian. Yang nomor 61 surat Toha ayat 61, supaya nanti di rumah dilihat lagi apa salah apa betul gitu keterangan saya masalah ini fa itu. Sekarang ayat nomor 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u innama sona'u kaidu sahirin wala yuflihus sahiru khaisu ata. Ini awas ya. Nah, ini yang dinamakan tolak itu di sini. Kemarin kan banyak huruf-huruf tolak itu. Ada nahi, ada amr, ya, ada tamani, taroji. Nah, itu ada 8 kalau tidak salah itu. Tamani, taroji, amr, nahi. Cuma kalau nahi harus nggak ada jawab, nggak ada pak itu istilahnya. Nah, ini amarnya ini, tolaknya di sini. Wa alki, dan lemparkanlah ma fi yaminika apa-apa tangan kananmu, talqaf, nah, menelan, nah, ma apa-apa yang mereka perbuat. Jadi ahli sihir, tukang sihir itu nanti sampean baca sendiri dari apa kisahnya masalah Musa dengan ahli sihir gitu ya. Ayat sebelumnya ini sampean baca sendiri, tidak saya terangkan nih, karena saya mementingkan suatu bacaan masalah qawaidnya. Nanti saya tidak akan mengkisahkan keseluruhan daripada kisah-kisah Nabi Musa. Enggak. Saya tekankan pada qawaidnya saja. Wala yuflihu sahiru khaisu ata, dan dia orang-orang ahli sihir itu, ya ini fa'ilnya di sini, tidak akan mendapat kemenangan cuma dari manapun datangnya. Ini orang sebagai maf'ul bih. Jadi ini yang dinamakan tolak itu, ini amr ya. Nah, ini kan tidak ada fa'il, tidak ada huruf apapun juga. Nah, ini menjadi majzum, bacaannya harus dibaca talqaf, sukun pada huruf fa-nya itu. Nah, ya gitu. Jadi ini amr, nah, ini termasuk tolak. Alko asalnya itu alko ya, karena ini amr, ini buang ini huruf ya, huruf ilatnya dibuang. Alko yalki, ya, ini yulki,
digandeng dengan waw. Jadi menjadi fi'il amrnya kan alqayalki ki alki. Nah ini amr dia dibuang huruf mudhoreknya itu, huruf ilatnya itu. Nah ini la talqof ini apa yang dilemparkan di tangan itu, tongkat kata situ yang kisahnya di ayat-ayat sebelumnya itu, menjadi ular loh. Talqof akan menelan ma sona'u, apa-apa yang dilakukan oleh ahli sihir itu, yang berupa melemparkan apa itu, tali ya, itu menjadi ular, bisa bergerak maksudnya itu. Jadi ya bawa alam berbentuk apa dia, ular apa cacing, bawa alam itu, yang penting itu tali itu dilemparkan so berupa bisa bergerak. Nah itu ya yang sonau itu, apa-apa yang diperbuat oleh ahli sihir itu. Perbuatan seperti tipu daya dari orang sihir itu merupakan perbuatan ahli sihir itu, merupakan tipu daya. Nah, jadi supaya itu mengkaburkan orang-orang yang melihat perbuatan orang ahli sihir itu. Dan orang-orang ahli sihir itu ini menunjukkan fa'ilnya dari sahiru. Nah, ini isim fa'il ini. Nah, isim fa'il. Isim fa'il ya. Nah, itu. Jadi sebagai pelaku orang-orang sihir ya, ahli sihir itu tidak lam nafi. Lamnya ini nafi, lain kalau di sini. Lamnya lam nahi. Karena apa? Kalau lam nafi ini di mana makan nafi, karena ini fi'il mudhari' marfu, marfu'nya dengan dhamma. Jadi saya tekankan pada ilmu qawaidnya saja di sini. Saya tidak akan memberi cerita yang aneh-aneh. Yang penting itu pendengar saya itu, yang mengikuti pengajian saya itu mengerti apa itu lam nahi, apa itu lam nafi. Karena banyak itu mubalik itu yang memberi ceramah itu tidak bisa membedakan antara la nafi dan la nahi. Itu ya, sama hurufnya sama, lam alif ini. Nah sama, harokannya juga sama, la. Nah ini untuk menentukan bahwa la ini lam nahi atau lam nafi, ini tergantung pada sigot fi'il mudhari'nya itu. Nah, itu awas ya. Karena saya sering mendengar itu orang ceramah-ceramah mubalik yang saya dengar sendiri itu tidak bisa membedakan antara la nafi dan la nahi. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini. Apabila pengajian saya ini ada yang kurang, iya ya apa, kurang bisa memahami apa yang saya utarakan ini, saya mohon maaf. Sebab saya utarakan seperti ini menurut ilmu qawaidnya, ilmu nahwu. Biar yang mengikuti saya itu paling tidak sedikit lah mengerti apa itu ilmu nahwu, apa itu ilmu qiraat. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.